Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Gegesik kelas 8 semester genap. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi bab 3, yaitu menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka atau husnuzon. Amal soleh. Amal soleh itu ada 3 yang nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama pengertian amal soleh, yang kedua macam-macam amal soleh, yang ketiga manfaat beramal soleh. Yang pertama pengertian amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik menurut standar Islam yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kalian bisa lihat di dalam LKS kalian masing-masing. Orang yang beramal soleh dinyatakan sebagai orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan dalam beramal soleh serta saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia, padahal dunia ini adalah ladang atau tempat untuk kehidupan di akhirat nanti, atau untuk tempat mencari bekal bagi kehidupan akhirat nanti. Di dalam amal soleh, kita pasti sering sekali melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita perbuat, maka akan mendapatkan balasannya. Jadi ketika kita berbuat baik, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan pula. Begitupun sebaliknya, kalau kebalikan dari amal soleh yaitu adalah amal sayyi'ah, artinya amal yang mendatangkan mudarat atau mendatangkan kerugian. Nah, apabila seseorang di dunia ini melakukan keburukan, maka akan mendapatkan balasan, yaitu akan mendapatkan kerugian atau akan mendapatkan keburukan apa yang mereka perbuat. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 juga di sini dikatakan, Bapak akan terlebih dahulu membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zahrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zahrah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Nah, artinya di sini sudah jelas tertulis dalam Al-Quran bahwasanya bagi siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, atau sekecil biji zahrah, biji sawi, itu akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh akan sah jika memenuhi syarat. Yang pertama,
Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Artinya kita paham dan tahu, ya, paham dan tahu ilmunya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal apapun atau bukan karena siapapun, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang seperti Bapak jelaskan di awal tadi, ya, yang Bapak bacakan itu petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Artinya jangan kalian melihat atau melihat selain dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, kalian harus melihat petunjuknya dari Al-Quran dan hadis supaya kalian tidak salah untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, macam-macam amal soleh. Amal soleh yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Nah, selain itu kita bisa juga menerapkannya setiap hari. Di waktu luang kita bisa membaca Al-Quran, kalau bisa dengan artinya dan kita pahami. Kemudian juga kita bisa melakukan ibadah sholat-sholat sunnah yang lainnya, atau juga kita bisa melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Di sini amal soleh terhadap manusia itu banyak contohnya. Yang pertama, misalkan kita senyum, memberikan senyum terhadap orang lain itu adalah termasuk amal soleh terhadap manusia. Bersikap ramah ketika kita berbicara dengan orang lain, kita bisa bersikap ramah terhadap mereka. Contoh selanjutnya, bertutur kata yang santun. Bertutur kata yang santun artinya berbicara dengan baik apabila kita berbicara dengan sesama teman, orang tua, ataupun bapak ibu guru. Kemudian menolong kaum duafa. Menolong kaum duafa artinya kita membantu orang-orang tua yang membutuhkan uluran tangan kita, atau kita membantu orang-orang tua kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Contoh dari amal soleh terhadap lingkungan alam, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, insya Allah kita akan mendapatkan kebersihan, kita terhindar dari banjir, terhindar dari lingkungan yang kotor. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga kebersihan lingkungan. Artinya nanti di jalan-jalan tidak akan terlihat lagi sampah-sampah yang menumpuk, bahkan sampai menggunung dan menghambat aliran air sehingga menyebabkan banjir.
Kemudian yang ketiga, melakukan penghijauan. Manfaat yang akan kita dapatkan dari penghijauan ini adalah kita akan mendapatkan udara segar, yaitu oksigen yang kita hirup setiap harinya, dan polusi udara juga akan menjadi bersih apabila kita melakukan penghijauan. Meskipun sudah meninggal, amal dan perbuatan baik manusia akan selalu mendatangkan keberkahan bagi dirinya yang nanti akan mendapatkan pahala dan pahalanya tidak akan terputus. Kemudian juga bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Ada 3 perkara yang tidak akan terputus. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, manfaat beramal soleh. Ada manfaat yang kita dapatkan apabila kita melakukan amal soleh. Orang yang melakukan kebaikan atau amal soleh, diantaranya yang pertama akan mendapatkan manfaat, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. Di situ Allah akan memberi ampunan kepada hambanya apabila ia melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Sudah tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Kalian bisa lihat di dalam Al-Quran dan kalian pahami. Yang ketiga, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sudah tercantum dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Dan kalian juga bisa melihatnya di Al-Quran kalian masing-masing. Yang kedua, materinya adalah berbaik sangka. Dalam materi berbaik sangka akan ada 3 yang nanti Pak dijelaskan. Yang pertama, pengertian berbaik sangka. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, manfaat berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon. 1. Pengertian berbaik sangka. Husnuzon secara bahasa adalah husnu artinya baik dan zon artinya dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Lawan kata dari husnuzon adalah su'uzon, yaitu artinya berburuk sangka terhadap orang lain. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat. Di sini dalam Quran surat Al-Hujurat dijelaskan bahwasanya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dari penjelasan Quran surat Al-Hujurat di sini, artinya bahwa ketika kita membicarakan kesalahan orang lain, artinya sama saja dia memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati atau yang sudah meninggal.
Di dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, manfaat berbaik sangka. Yang pertama, semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak lain yang diduga berbuat kebaikan. Yang kedua, memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik. Yang ketiga, memperkuat hubungan persaudaraan antara keduanya. Yang keempat, menjadikan seorang teguh pendirian. Yang kelima, hidup menjadi tenang dan optimis. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.